Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Baik, bahagia sekali pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara rutin kita, yaitu Maximax Virtual Presentation, yang mana seperti biasa di malam yang luar biasa ini kita akan mendapatkan dua informasi yang sangat luar biasa dari dua narasumber juga yang sangat luar biasa. Dan untuk sesi yang pertama kita akan mendapatkan informasi atau edukasi tentang kesehatan yang akan disampaikan oleh pakar yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Baik, Bapak Ibu, Bapak Dr. Iskandar Junaidi adalah dokter aktif yang sampai saat ini pun beliau buka praktek ya sebagai dokter umum dan estetik di daerah Gading Serpong, Tangerang. Dan beliau seorang penulis dan banyak buku-buku beliau yang sudah diterbitkan, diantaranya diterbitkan oleh PT BIP atau Gramedia Kompas Group dari Jakarta, kemudian dari penerbit Andi Yogyakarta, dan beberapa judul bukunya bisa kita lihat. Ada Panduan Buku Obat dan Suplemen Indonesia. Buku ini resmi ya akan digunakan oleh seluruh dokter-dokter se-Indonesia ya. Kemudian juga tentang stroke ya, penanganan dan kemudian bagaimana pengobatan dan sebagainya. Kemudian ada Living Good and Healthy dan juga panduan untuk masalah kanker serviks ya. Kemudian yang terbaru beliau juga telah menulis dan diterbitkan bukunya yang berjudul Mencegah dan Mengatasi Berbagai Penyakit Sendi. Nah, Bapak Ibu, beliau adalah seorang speaker ataupun seorang trainer yang mengisi di berbagai simposium atau seminar baik nasional ataupun internasional. Dan pada malam hari ini kita juga beruntung karena beliau berkesempatan untuk bisa berbagi kepada kita, mengedukasi kita tentang kesehatan. Dan Bapak Ibu, mari kita sambut dengan aplaus yang luar biasa untuk Dr. Iskandar Junaidi. Terima kasih Pak Aminuddin. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai saja. Nah, ini Bapak Ibu, sinusitis timbul bisa karena infeksi dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, sinusitis itu ada suatu peradangan pada sinus. Sinus itu adalah rongga yang ada di sekitar muka. Jadi seperti ini. Jadi ada rongga di daerah depan kepala, di daerah sekitar mata, di tulang rahang atas, ya, dan di daerah sphenoid, di samping telinga kiri dan kanan. Nah, ini sinus-sinus yang memang berfungsi untuk sebagai saluran udara dan juga sebagai tempat untuk memperhalus suara seseorang. Nah, ini karena ada ruang udara di sini. Jadi sinusitis itu terjadi bisa karena alergi terhadap sesuatu atau karena infeksi virus, bakteri maupun jamur. Jadi intinya karena infeksi dan alergi. Nah, sinusitis itu terjadi bisa dari salah satu tempat yang kita lihat ini, bisa di daerah frontal depan kepala, bisa di daerah maksilaris, tulang rahang atas, bisa juga di etmoidalis, sekitar mata ya, ini kiri kanan, atau di daerah sphenoid, di daerah samping telinga. Nah, infeksi itu berkisar di antara area ini. Ini yang kita sebut sinusitis. Nah, Bapak Ibu, penyakit pada umumnya sama seperti sinusitis ini juga kita bagi menjadi dua, yaitu sinusitis akut dan sinusitis kronis. Sinusitis akut itu apabila terjadinya proses penyakit mulai terjadi sampai dia sembuh itu kurang dari 3 minggu. Kita sebut sinusitis akut. Nah, bila terjadi yang sinusitis akut ini, biasanya kita berikan dekongestan, yaitu yang melegakan hidung atau pernafasan, obat pelega hidung atau pernafasan, dan biasanya kita berikan antibiotik bila kena infeksi, atau obat alergi lain bila karena
alergi. Kemudian sinusitis kronis, kita sebut kronis apabila terjadinya itu antara 3 minggu sampai 8 minggu. Ya, pengobatannya hampir sama Bapak Ibu, diberikan antibiotik dan dekongestan, pelega hidung atau pernafasan. Nah, kadang-kadang kita berikan kortikosteroid ya, steroid untuk melegakan hidung. Berupa semprot, kita semprotkan, atau bisa juga berupa produk yang kita minum. Nah, ini sinusitis akut dan kronis. Nah, sinusitis akut itu sendiri, kita lihat di sini, memang umumnya terjadi karena infeksi virus. Nah, jika biasanya terjadi itu adalah misalnya seseorang terkena influenza atau flu. Flu yang lama tidak diobati atau tidak sembuh-sembuh, atau karena adanya daya tahan tubuh yang rendah sehingga penyakit flu-nya berlangsung lama. Nah, itu yang lama-lama bisa menyebabkan sinusitis. Jadi bukan lagi bersifat flu biasa, tapi sudah mengenai rongga sekitar muka. Atau sinusitis juga bisa terjadi karena infeksi bakteri. Ya, bakteri banyak ya bisa terjadi. Bisa juga karena infeksi jamur. Jadi jamur juga bisa menginfeksi sinus seseorang. Bisa juga karena adanya peradangan menahun pada saluran hidung. Nah, ada peradangan, jadi entah itu ada flu, alergi, atau infeksi ringan yang tidak diobatin, dan peradangan ini berlangsung berlarut-larut, berlangsung lama. Nah, kita lihat nanti di sini ya. Kemudian penyakit tertentu, ya bisa juga karena gangguan sistem kekebalan tubuh atau karena gangguan sekresi lendir. Cairan hidung kita itu terganggu, keluar masuknya itu terganggu. Nah, itu bisa menyebabkan sinusitis, ya. Atau kekebalan kita rendah, turun. Nah, ini penyebab dari sinusitis akut. Nah, sinusitis kronis itu umumnya dialami mereka yang mengalami penderita asma atau bengek ya, biasa kita sebut. Nah, asma yang kronis yang lama ini 8 tahun bisa menyebabkan infeksi pada sinus kita, rongga-rongga di sekitar muka itu. Ya. Juga sinusitis kronis bisa disebabkan karena alergi. Ya, biasanya diiring dengan rinitis alergika. Ya, pada musim tertentu, musim bunga atau musim semi gitu ya, banyak bungaan itu biasanya serbuknya itu bisa membuat alergi seseorang. Atau gangguan sistem kekebalan tubuh, ya, ini sama. Jadi ini umumnya penyakit sinusitis kronis dan akut ini sama penyebabnya, kecuali oleh yang kronis ini disebabkan tambahan oleh adanya asma. Ya, jadi pada umumnya sinusitis akut kronis disebabkan oleh alergi, infeksi, atau daya tahan tubuh seseorang rendah. Nah, itu penyebabnya. Nah, kalau seseorang mengalami sinusitis atau infeksi pada sinus, maka gejala umum yang timbul itu bisa seperti ini, yaitu adanya gejala umum. Jadi ada gejala umum berupa merasa badannya tidak enak, ada demam, ada letih, lesu, ya, kadang-kadang batuk. Ya. Nah, batuknya ini batuk karena ini kok hepatitis belum mati ya, sinusitis maksudnya. Ini memburuk pada malam hari, hidungnya meler, kadang tersumbat. Ada demam, menggigil, kemudian selaput ini tampak merah dan membengkak. Nah, itu gejala umum. Wah, ini kok belum saya ganti ya, sorry ya Bapak Ibu ya. Jadi gejala khas sinusitis itu adalah adanya sakit kepala, utamanya ketika seseorang bangun pagi. Jadi sakit kepalanya itu timbul ketika seseorang bangun pada pagi hari. Nah, gejala lokal tertentu berdasarkan sinus yang terkena, bisa di sinus di rahang atas, ya, nyeri, biasanya ada nyeri tekan pipi, atau tepat di bawah mata, sakit gigi dan sakit kepala.
Jika sinusitis yang mengenai daerah depan kepala itu menyebabkan sakit kepala di dahi. Ya. Jika sakitnya sinusitis ethmoidalis itu nyeri di belakang dan di antara mata. Jadi sesuai dengan lokasi sinus yang terkena. Ya. Jika sinusitis sphenoidalis yang di samping telinga itu, nah ini agak susah karena lokasi nyerinya ini tidak bisa kita pastikan karena terjadinya seperti di dalam. Jadi agak sulit diketahui apa penyebab dari nyeri ini. Jadi sinusitis sphenoidalis ini agak sulit didiagnosa. Nah, kemudian diagnosa Bapak Ibu, diagnosa sinusitis itu tadi kita tegakkan berdasarkan gejala ya, ada gejala umum tadi, kemudian gejala lokal berupa nyeri tekan di daerah sinus atau di daerah sinusitis itu terjadi. Jadi biasanya ada nyeri tekan, ada sakit kepala, ya di situ lokasi. Kemudian bila perlu dilakukan foto ronsen di sekitar muka di daerah sinus. Nah di situ akan kelihatan infeksinya di mana, lokasi di mana, dan sumber infeksinya dari mana. Kemudian dari pemeriksaan fisik ya, biasanya kalau kita ada pasien datang konsultasi ke dokter, itu biasanya diperiksa daerah muka, sinus-sinusnya diperiksa, ditekan, kemudian lakukan pemeriksaan secara umum. Nah dari situ biasanya bisa diketahui penyebab dari sinusitis. Nah apabila sinusitis ini luas dan berat, biasanya perlu dilakukan CT scan untuk melihat sejauh mana sinusitis ini sudah berlangsung, ya. Terus cairan itu, nanah itu udah sampai di mana saja. Nah itu perlu dilihat. Nah, biasanya sinusitisnya keluar nanah Bapak Ibu dari hidung ya. Terkadang keluar nanah dari hidung. Nah pada sinusitis maksilaris biasanya karena ini dekat daerah gigi, biasanya juga dilakukan ronsen gigi, ya. Untuk mengetahui barangkali di situ ada abses gigi yang menyebabkan sinusitis maksilaris karena infeksi bakteri di sini. Nah, ini diagnosa sinusitis yang bisa kita lakukan untuk memastikan penyakitnya. Nah, pengobatan Bapak Ibu. Pengobatan sinusitis itu ya ada dua. Bisa untuk sinusitis akut kita berikan dekongestan ya, obat pelega hidung atau pelega pernafasan, untuk mengurangi penyumbatan yang terjadi, karena biasanya itu hidung atau sinusnya itu bengkak, terkadang ada nanah yang keluar yang menyumbat, jadi biasanya kita berikan dekongestan, sehingga saluran ini terbuka, seseorang itu yang mengalami bisa bernafas. Nah kalau disebabkan karena infeksi bakteri, kita berikan antibiotika. Ya, ketika kita lihat ada reaksi alergi penyebab sinusitis, kita berikan obat alergi. Jika ada karena infeksi jamur, kita berikan juga obat jamur. Jadi pemberian obatnya ini yang spesifiknya itu disesuaikan penyebabnya. Tetapi secara umum kita berikan dekongestan atau pelega pernafasan. Nah bisa juga kita berikan tetes hidung atau berupa semprot dengan steroid. Nah, ini juga membantu peradangan, menghilangkan pembengkakan, dan bisa melancarkan pernafasan seseorang. Untuk sinusitis kronis, sama Bapak Ibu, diberikan juga antibiotik dan dekongestan, diberikan juga steroid, ya. Jadi umumnya terapinya sama. Sinusitis akut dan kronis ini sama, diberikan dekongestan, pelega pernafasan, diberikan antibiotik jika infeksi bakteri, diberikan anti jamur jika infeksi jamur, diberikan obat alergi jika ada alergi, ya. Jadi diberikan sesuai penanganannya. Nah, terapi lain yang bisa dilakukan, ini sinusitis biasanya alot ya Bapak Ibu, pengobatannya ini lama loh. Antibiotik yang kita berikan untuk mengatasi sinusitis ini, terkadang 2-3 minggu itu belum reda, agak lama ini pengobatan sinusitis ini. Nah maka memang perlu kita mencari alternatif lain untuk mencegah, mengatasi atau mengurangi
gejala sinusitis ini dengan sesuatu yang alami yang bisa dipergunakan dalam waktu lama dan tidak menimbulkan efek samping yang banyak. Karena jika diberikan antibiotik atau steroid atau obat-obat resep yang lain, ini kan terbatas waktu pemberiannya dan menimbulkan efek samping yang lebih jauh. Maka tentu pengobatan yang alami kita perlu perlu pertimbangkan, seperti terapi herbal atau suplemen, ya, baik untuk mencegah maupun terapi. Nah, ini kita bisa berikan Bapak Ibu. Nah, biasanya pada sinusitis ini untuk mengurangi rasa tidak nyaman, ya, bagi mereka yang mengalami, bisa kita lakukan tindakan sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari di rumah, seperti misalnya menghirup uap, ya, uap panas atau uap dari alat vaporizer. Jadi uap panas biasanya kita hirup, ya, ambil semangkok air panas, kemudian kita hirup uap panasnya itu. Atau kita berada di ruangan seperti sauna yang agak panas, sehingga oksigen yang kita hirup itu agak panas yang memberikan kelegaan kepada pernapasan. Bisa juga kita berikan obat semprot hidung, ya, yang mengandung garam. Jadi bisa kita ambil air yang sudah matang, yang agak hangat, kemudian kita tambahkan garam, ya kita ambillah berupa alat-alat yang berupa semprotan dan kita semprotkan ke hidung. Ini bisa kita lakukan. Atau kompres hangat di sekitar daerah sinus, daerah muka, ya, dikompres hangat. Nah, itu membantu melegakan pernapasan dan mengurangi sedikit infeksi yang terjadi. Jadi ini tindakan sederhana sehari-hari yang bisa kita lakukan selain dengan pengobatan obat resep dan terapi herbal. Ya, ini Bapak Ibu, ini semua kita bisa lakukan. Jadi kita lihat sekarang terapi herbal, suplemen. Nah, apa yang bisa kita sarankan atau kita gunakan kepada teman, kolega, atau kita sendiri jika mengalami sinusitis ini? Ya, ini kan yang penting bagi kita. Nah, kita lihat di Maximax ini kan ada 3 produk. Ada Maxibio, ada Maxlim, dan ada Maxibus. Jadi dari ketiga produk yang dimiliki oleh Maximax ini, yang paling berperanan dan bisa diandalkan, diharapkan untuk mencegah dan mengobati atau mengatasi sinusitis itu adalah Maxibio. Ya, Bapak Ibu, Maxibio. Jadi Maxibio itu yang bisa kita andalkan. Kemudian yang juga bisa membantu itu adalah Maxibus, karena di sini ada unsur melancarkan aliran darah sehingga hidung yang tersumbat itu bisa mengalir, bisa diencerkan itu sekresi yang terhambat atau sekresi yang kental itu bisa diencerkan sehingga bisa mengalir dengan baik cairan-cairan yang ada di sinus, dan itu akan membantu melegakan hidung dan membantu mengatasi radang yang di situ. Ya, jadi kita lihat di sini Bapak Ibu yang untuk Maxibio, ya, untuk Maxibio kita lihat tadi di situ. Nah, kita akan lihat nanti ya seperti apa. Ini ginseng, utamanya untuk melancarkan aliran darah, ya, kita lihat. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada maka juga yang bisa membantu untuk melancarkan aliran darah. Juga tadi di sini kita lihat di ginseng ya ada saponin. Nah, saponin ini ada antibakteri, anti jamur. Jadi selain di Maxibus ini ada cordyceps dan maka yang melancarkan aliran darah, ada ginseng juga yang bisa berfungsi selain melancarkan aliran darah, membantu pernafasan atau mensekresi cairan di sinus lebih encer sehingga bisa lebih enak bernapas. Juga ada unsur antibakteri dan anti jamur. Ya, seperti kita lihat tadi kan penyebab sinusitis salah satunya infeksi bakteri dan jamur. Ya. Nah, ini kita bisa berikan. Jadi ada unsur Maxibus yang bisa dipakai di sini. Ya. Kemudian kita lihat
Ya, ini sudah tadi secara umum. Nah, Mexibio. Mexibio Bapak Ibu ini yang sungguh sangat bisa kita gunakan ini untuk mengatasi peradangan atau infeksi. Tadi kita sudah lihat penyebab sinusitis itu ya ada karena infeksi dan peradangan. Ya, infeksi, peradangan di daerah sinus, atau karena adanya penurunan daya tahan tubuh seseorang. Ya, kekebalan tubuh turun, kekebalan tubuh melemah. Nah, itu menyebabkan infeksi, virus, bakteri, jamur, dan alergi yang lambat laun bisa menyebabkan sinusitis. Nah, maka Mexibio ini sangat bisa digunakan ini untuk mengatasi sinusitis. Ya, karena di sini ada seribrosum, vitamin C, glutathione, jojoba oil, ya, yang merupakan antioksidan kuat. Dan ini kombinasi dari beberapa antioksidan dan tentu mempunyai kemampuan yang cukup ya untuk mengatasi peradangan yang terjadi di sinus atau mencegah infeksi karena daya tahan tubuh rendah. Berarti kita membutuhkan ini antioksidan ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh seseorang, ya, seperti vitamin C. Vitamin C kan meningkatkan imunitas tubuh, selain membantu tubuh menghasilkan kolagen, juga mempunyai efek meningkatkan imunitas. Nah, untuk efek-efek lain, untuk mengatasi peradangan, kita bisa juga berikan antioksidan yang lain seperti di sini ada glutathione dan jojoba oil. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk mereka yang mengalami atau gangguan saluran pernafasan, entah itu flu atau infeksi yang lain, ya, terkadang sinusitis ini tidak gampang Bapak Ibu kita diagnosa. Infeksi flu atau reaksi alergi berlangsung berminggu-minggu, 3-4 minggu atau lebih. Nah, lambat laun baru kita tahu ternyata sudah ada efek ke infeksi ke sinus. Nah, itu kan sudah berlangsung lama. Nah, maka untuk segera mengatasi gangguan pernafasan ya di daerah hidung, daerah sinus, maka ada baiknya begitu ada gejala flu, tidak enak badan, atau adanya gangguan saluran nafas yang kita belum tahu jelas penyebabnya apa, maka ada baiknya langsung saja Bapak Ibu kita konsumsi Mexibio. Nah, untuk yang sudah seperti itu, sudah ada infeksi atau alergi ya, atau daya tahan tubuh yang rendah, yang turun itu, maka Mexibio ini minimal udah harus diberikan 3 kali sehari ini, pagi, siang, malam. 3 kali 1 saset, bila perlu 3 kali 2 saset ini. 2 saset pagi, 2 saset siang, 2 saset malam. Untuk sekitar 3-4 hari. Nah, ketika radangnya, infeksinya sudah mereda, baru bisa kita kurangin perlahan 3 kali 1 saset sehari. Ketika sudah 10 hari, ya mungkin baru kita turunkan. Ya, 2 kali 1 saset per hari. Ya, gitu ya. Nah, jadi memang untuk awal ketika kita mengalami gangguan pernapasan, flu, alergi, atau infeksi, atau kalau kita sudah tahu itu sinusitis, maka sebaiknya segera kita berikan Mexibio. Kemudian tadi ditambah dengan Mexibus, karena di situ membantu aliran darah, sehingga aliran hidung lebih lancar, sekresi cairan hidung juga lebih cair, sehingga membantu pernapasan. Dan di situ ada di ginseng, di Mexibus ada ginseng yang mengandung saponin, yang juga ada efek antibakteri dan anti jamur. Jadi 2 ini kita bisa berikan Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, karena ini ada unsur sakit kepala ya, gejala sinus tadi ada sakit kepala, ada nyeri tekan. Nah, kita untuk Mexibus harus berikan lebih hati-hati. Karena kalau kita berikan dosis tinggi, aliran darah lancar, itu kan akan melebarkan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang lebar ini akan ikut membantu menekan daerah sinus, sehingga nyeri biasanya akan lebih terasa, akan timbul.
atau karena adanya pelebaran pembuluh darah karena pemberian Mexibus ini, malas secara tidak sengaja ikut membantu sumbatan di hidung, jadi seperti membantu sekresi hidung yang terhambat, jadi seolah-olah ada pembengkakan di situ menghambat pernafasan. Nah, maka untuk Mexibus kita berikan dosis sangat rendah untuk mereka yang mengalami sinusitis atau reaksi flu atau reaksi alergi. Mungkin kita bisa berikan 1/4 saset ini Bapak Ibu untuk Mexibus. Ya. Seterusnya aja berikan 1/4 saset atau setengah saset untuk mereka yang mengalami sinusitis. Ya. Itu dosisnya untuk Mexibus tidak masalah, berikan jika mungkin 3 kali sehari minimal 1 saset. Kalau bisa 3 kali 2 saset. Jadi 6 saset per hari atau minimal 3 saset per hari. Ya, dari awal sudah bisa diberikan nih Mexibus, bisa membantu, sangat bisa membantu dan bisa mencegah penyakit berlanjut. Jadi kita bisa mencegah lebih awal ya untuk Mexibus. Nah, yang kemudian yang berikutnya untuk Mexlim untuk sinusitis tidak banyak Bapak Ibu, tidak banyak yang bisa membantu di sini untuk Mexlim. Kecuali mereka yang mengalami sinusitis itu juga mengalami gangguan buang air besar atau ada gangguan masalah berat badannya, tubuhnya tidak ideal, gemuk atau lain-lain, atau nafsu makan yang berlebihan, ya itu bisa kita berikan. Nah, tetapi untuk sinusitis yang benar-benar bisa kita bantu untuk meringankan atau mencegah atau mengobati adalah pertama Mexibus, yang kedua Mexibus, ya itu Bapak Ibu. Jadi Mexlim ini hanya tambahan suportif jika ada gangguan di saluran pencernaan atau di usus besar atau gangguan buang air besarnya. Jadi Bapak Ibu, itu dari saya. Semoga informasi yang sederhana, yang singkat ini bisa berguna, bermanfaat bagi kita semua, dan membuat kita lebih bisa meyakinkan teman pelanggan kita yang mengalami sinusitis untuk menggunakan Mexibus dan Mexibus. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf lebih kurangnya. Semangat pagi semuanya. Sehat, sukses selalu. Semangat pagi. Semangat pagi.